Kali ini kita sedang berada di lahan kebun sawit masyarakat yang ditanami dengan varietas PPKS yang Yangambi. Jadi kondisinya seperti ini. Dengan usia tanam 3 tahun lebih. Jadi untuk di kebun ini luasan lahan kurang lebih 1 hektar yang ditanami dengan varietas PPKS yang Yangambi. Buahnya cukup lumayan besar-besar dengan kondisi batang seperti ini. Jadi untuk di kebun ini adalah kebun yang minim perawatan. Jadi kebun ini kebun yang minim perawatan. Namun kondisi buahnya masih bisa dibilang cukup memuaskan dengan kondisi yang minim perawatan. Jadi buahnya itu masih rajin muncul. Jadi kondisinya ini untuk ukuran jarak tanam 8 meter kali 8 meter ini sepertinya. Jadi ini tidak direkomendasikan karena PPKS yang Yangambi ini memiliki karakteristik pelepah panjang. Jadi bisa ditanami dengan 9,3 meter, 3 atau 9,5. Nih. Jadi di usia 3 tahun ya pelepahnya sudah jumpa, sudah saling bersentuhan. Nah ini. Di usia 3 tahun. Jadi PPKS yang Yangambi ini memiliki pelepah yang panjang. Jadi tidak disarankan untuk ditanam dengan jarak 8 kali 8. Nih, udah bersentuhan. Jadi untuk lahan yang minim perawatan ini, untuk dibandingkan dengan kebun-kebun lain, ini masih produksinya masih terbilang cukup baik. Karena dia memang ditanami dengan bibit unggul PPKS yang Yangambi. Sedangkan mungkin areal sebelahnya ditanami dengan varietas buah dura atau bibit abal-abal. Nah ini seperti ini buahnya PPKS yang Yangambi. Ini berondolannya gede-gede. Jadi untuk PPKS yang Yangambi ini memang untuk performanya sangat bagus. Nih ukuran tandannya dia cepat besar karena memang karakteristiknya dia memiliki ukuran tandan yang besar, big bunch julukannya, si tandan besar, yaitu dia tandannya besar dan memiliki pelepah yang panjang. Nih buahnya penuh ini, lingkar. Hanya saja ini perawatan yang kurang. Nih kondisi batang juga besar nih. Jadi kalau ini perawatannya cukup, waduh, mungkin buahnya bisa menggila nih. Nah ini seperti ini buahnya, wah, besar-besar nih. Di usia ini 3 tahun lebih nih mungkin nih usianya udah. Tuh ada yang masak satu. Jadi ini baru dilakukan pembersihan pelepah kering saja. Jadi ini belum ada dilakukan pemruningan. Nih masak nih. Ini berondol. Jadi ini kalau yang ukuran segini ya ini udah BJR udah 5 kilo nih. Namun ini pertumbuhannya tidak merata. Karena perawatan yang dibilang kurang perawatan. Jadi dia hanya sebagian subur, sebagian kerdil. Jadi terakhir ini dilakukan pemupukan dengan mutiara raja yang harganya 150.000 mungkin. Yang dia pupuknya tidak larut. Saya tidak menganjurkan menggunakan itu. Karena itu teridentifikasi pupuk palsu.
Nah, ini ada masa satu. Jadi untuk performa dari PPK Siangambi ini memang terbukti sangat memuaskan. Nah, ini padat ini buahnya, penuh, tandannya besar-besar. Jadi ini yang kurang perawatan saja dia performanya seperti ini, apalagi dengan perawatan yang cukup. Ini sisa panenan kemarin, tidak diangkut. Sebelum lebaran ini dipanen, namun ini tidak diangkut. Tuh buahnya. Tuh. PPKS Siangambi. Jadi ini berondolannya gede-gede kali nih. Ini ada yang berondolannya sedang. Nah, isinya juga nih banyak. Jadi ini kondisi usia 3 tahun, pelepahnya sudah saling bertemu, sudah saling bersusun, bertumpuk. Tuh, menimpa. Jadi ini mungkin untuk usia 5 tahun ke atas ini sudah gelap ini. Sudah akan mengalami kekurangan sinar matahari. Nah, ini kondisi yang buahnya sudah habis. Tuh, baru mulai mau muncul, bakal buah lagi. Nih bakal buah. Nih juga. Jadi ini dengan kondisi yang perawatan yang minim, bisa dibilang bukan minim pun, memang kurang, memang tidak terawat lah untuk pemupukannya nih. Namun hasilnya masih memuaskan tuh. Nah, ini kondisi buahnya. Jadi saya juga sudah ada tanam PPKS Siangambi. Itu masa udah berondol lewat masa. Berondolannya gede-gede nih. PPKS Siangambi. Jadi mungkin kalau kita tanam bibit kantongan atau bibit abal-abal dengan kondisi yang tidak terawat, tidak terpupuk, mungkin dia tidak akan mengeluarkan buah dan mungkin pohonnya kerdil semua. Tapi PPKS Siangambi ini mampu dia beradaptasi dengan pemupukan yang minim, dia mampu tumbuh cukup baik, pertumbuhannya cukup normal, masih mampu mengeluarkan buah dengan jumlah buah yang masih terbilang banyak. Ini dia buahnya. Nah, itu penuh tuh pun. Jadi untuk di daerah sini, perkebunan sini itu untuk lahan-lahan masyarakat banyak dijumpai seperti ini dia. Banyak serangan hama kera. Jadi dia memakan sawit-sawit muda yang masih muda, dia dimakan nih di seperti ini, dia dimakan bagian ininya. Ini jadi tuh banyak seperti ini. Jadi ini terkadang nih bisa satu tandan ini bisa habis kalau serangan kera sudah masuk. Penuh nih buahnya nih, keliling memutar. PPKS Siangambi. Pelepah panjang, buah besar.
tandan besar. Jadi ini berbatasan langsung dengan kebun yang menanam dengan varietas abal-abal. Nah, ini yang pas di perbatasan yang ada pohon kayu besar, kayu pule. Dia tertutup dengan daun-daun, namun tetap menghasilkan buah. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 tandan. Nah, ini juga tertutup buah, namun tertutup daun, namun buahnya penuh. Mampu mengeluarkan buah dia. Jadi untuk petani swadaya harus punya varietas PPKS yang ambi. Jadi ini PPKS yang ambi ini andalan. Jadi ini untuk setiap petani dia harus punya ini PPKS yang ambi, harus tanam PPKS yang ambi. Karena kita harus merasakan tandan besar dan produksi yang tinggi. Jadi PPKS yang ambi ini produksinya sangat tinggi. Dia untuk di lahan perkebunan masyarakat dia masih mampu dengan perawatan yang cukup, mampu menghasilkan 36 ton per hektar per tahun. Untuk potensi ini bisa menghasilkan 40 ton per hektar per tahun PPKS yang ambi. Jadi yang perawatannya yang ala kadarnya saja pun dia sudah produksinya sudah bagus. Itu dia masih baru mau keluar bakal buahnya. Jadi ini kalau menurut saya ini bagusnya dilakukan pemruningan, baru dilakukan pemupukan dolomit, pupuk awal, baru bisa dilakukan pemberian NPK atau urea. Jadi tergantung juga keuangan. Nah, ini ditemukan nih buah yang sangat besar nih, PPKS yang ambi. Wow, big bunch, besar ini, di usia 3 tahun. Ini 15-an kilo nih udahan tandan ini. Nih, sudah 15-an kilo PPKS yang ambi ini. Wih, memutar besar semua. Jadi ini sudah dipanen 1, 2 tandan nih. 2 tandan babon sudah dipanen. Besar nih PPKS yang ambil. Nah, ini penuh. Kondisinya penuh buahnya. Jadi yang kita lihat nih, sekali lagi saya katakan, adalah kondisi kebun yang kurang terawat dan minim pemupukan. Bisa dikatakan pun setahun mungkin sekali atau 2 kali. Terakhir dipupuk dengan menggunakan pupuk Mutiara Raja, yaitu pupuk yang harganya 150.000. Mutiara Raja itu dia pupuknya tidak larut. Jadi itu adalah menurut saya itu pupuk tidak tahu asal usulnya dari mana. Bukan pupuk produksi perusahaan. Jadi itu pupuk produksi rumahan.
Jadi mungkin kalau ini dilakukan pemupukan yang cukup, waduh, mungkin mengerikan ini hasilnya kondisinya. Jadi saya untuk melihat kebun ini dengan perawatan yang minim saja saya sudah puas, karena dengan perawatan yang kurang dia masih mampu menghasilkan buah yang terbilang bagus, apalagi dipupuk dengan pemupukan yang cukup. Wah, mungkin hasilnya sudah sangat gacor ini. Nih penuh dia, tandannya besar ini. Tuh terlihat ada satu pohon apkir. Nah ini pun teridentifikasi apkir nih. Spiralnya dia memutar, melingkar dia. Tuh gampet dia, tidak mekar. Nah ini sepertinya ini apkir, pohon kerdil. Apakah mengeluarkan buah? Nah ada buahnya juga 2, namun buahnya kecil. Jadi ini teridentifikasi nih pohonnya apkir. Ada baiknya kalau segera dilakukan penggantian. Nah jadi ini adalah gambaran kebun dengan perawatan yang minim, bisa dibilangkan tidak terawat, luput dari pemupukan, namun hasilnya masih memuaskan dengan menggunakan varietas PPKS yang ambi. Nah ini dia. Nah udah, kayak demikian saja video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.